Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian? Baik bukan? Nah, kami dari kelompok 4 pada video kali ini akan memaparkan tentang tugas mata kuliah literasi dasar. Topik 5.7 aksi nyata tentang digital storytelling. Kelompok 4 kami terdiri dari rekan saya Alvina Dias Ristia Ramadhani dan saya sendiri Elayati Rafsanjani serta rekan saya Teddy Mustika Aji. Kami akan memaparkan tentang pengalaman kami selama proses belajar literasi. Untuk pengalaman belajar yang pertama berasal dari cerita rekan saya Alvina Dias Ristia Ramadhani. Pengalaman menyenangkan dalam proses belajar literasi yang pernah saya alami yaitu ketika saya berada di sekolah dasar yang menyukai kegiatan membaca. Pada saat itu saya sangat senang sekali membaca cerpen, dongeng, legenda, dan lain sebagainya. Dari sekolah difasilitasi perpustakaan yang dapat dijadikan tempat ketika istirahat untuk meminjam buku kesukaan saya. Tidak hanya itu, saya juga sering beli buku cerita di toko buku karena saya memang menyukai bacaan-bacaan cerita karena saya senang dengan cerita rakyat yang ada di Indonesia. Saya juga memiliki pengalaman membaca yang cukup unik. Pada saat dahulu akan ada ujian sekolah, saya memiliki kebiasaan mengumpulkan bahan-bahan seperti buku catatan harian, buku mata pelajaran yang akan diujikan, dan contoh kisi-kisi yang disampaikan oleh guru ketika akan ujian atau ulangan. Nah, pada saat belajar saya harus membaca dengan bersuara agar saya dapat menghafalnya juga. Demikian, literasi bagi saya sangat bermanfaat untuk media belajar menghafal ketika menjelang ujian. Untuk pengalaman proses belajar literasi berikutnya, yaitu berasal dari saya sendiri. Ketika bangku SMP, saya gemar sekali membaca. Karena bagi saya membaca itu dapat menambah wawasan dan membuka cakrawala pengetahuan saya. Buku yang saya gemari untuk saya baca dulu yang bergenre histori dan misteri, baik itu cerita fiksi maupun non-fiksi. Namun, program literasi pada masa itu belum terlalu dianggap sebagai suatu hal yang penting seperti sekarang pada kurikulum merdeka, terlebih pada era digital saat ini. Untuk pengalaman proses belajar literasi yang saya miliki lainnya yakni ketika mengikuti program PPG calon guru pada prodi PGSD. Selain karena mendapatkan mata kuliah literasi dasar, saya juga mengikuti program PPL di SD 04 Bulung Cangkring, yang mana suatu ketika saya mendapatkan tugas untuk membantu guru kelas 4 membuat sudut literasi. Dalam proses membuat sudut literasi ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari merancang konsep hingga pelaksanaannya. Saya membantu menghias sudut kelas dengan melukis pohon literasi, memasang rak buku, membuat poster motivasi membaca, dan papan mading untuk menciptakan ruang baca yang nyaman dan menarik. Saya juga membantu membuatkan jadwal kegiatan membaca atau diskusi buku untuk siswa setiap minggunya. Dari pengalaman saya belajar bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi juga membangun budaya belajar yang kolaboratif dan pentingnya kreativitas serta dukungan untuk menciptakan belajar literasi yang menyenangkan. Untuk pengalaman proses belajar literasi yang terakhir akan saya ceritakan dari rekan saya Teddy Mustika Aji, yang mana saat beranjak remaja saya mendapatkan suatu trik dari guru sekolah menengah pertama saya. Dalam pembelajaran, guru tersebut memberikan pembelajaran yang kreatif dan meningkatkan keinginan saya dalam membaca dan menulis serta berkarya melalui tugas yang diberikan. Begitupun pada saat sekolah menengah atas, perguruan tinggi sampai ke sekolah profesi. Dari pendidikan yang saya tempuh, terlihat bahwa literasi itu sangatlah penting.
Literasi pada saat ini bukan hanya bisa mengenal huruf, membaca, menulis, namun lebih dari itu, yaitu mencakup literasi teknologi, literasi data yang mampu untuk menganalisis dan berpikir logis akan informasi yang diperoleh. Kemudian, harapan berkontribusi dalam pembudayaan literasi bagi kelompok kami ada 3 hal. Yang pertama, pada lingkungan keluarga. Jika suatu saat nanti berkontribusi dalam pembudayaan literasi, saya akan berpartisipasi di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Karena keluarga adalah tempat pertama anak mengenal literasi dasar seperti mendengar, mengenal huruf, mengenal angka, yang nantinya saya berkeinginan membimbing anggota keluarga saya untuk giat dalam berliterasi. Yang kedua, dalam lingkungan masyarakat, diharapkan nantinya kami dapat berpartisipasi dalam menciptakan program literasi. Dalam program literasi yang akan ada di lingkungan masyarakat akan membuat literasi mudah diakses sehingga dapat meningkatkan daya baca dan keterampilan bagi masyarakat. Contohnya, kontribusi dalam pembudayaan literasi di lingkungan masyarakat yaitu tokoh masyarakat menciptakan program literasi berupa taman baca, karena daerah saya juga belum memiliki taman baca. Jika dalam lingkungan sekolah, harapan kami bila berkontribusi dalam pembudayaan literasi di lingkungan sekolah adalah dengan membantu dan mengembangkan literasi di sekolah, baik guru maupun siswa melalui program literasi yang menarik dan menyenangkan, serta membantu mengembangkan kecakapan peserta didik. Contoh programnya yaitu adanya penampilan karya oleh guru maupun peserta didik dalam 1 minggu secara bergiliran, dengan menyediakan reward untuk menambah semangat dalam meningkatkan kemampuan literasi. Baik, demikian pemaparan video aksi nyata mata kuliah literasi dasar topik 5 dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.